Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mesdudin Mes yang menyajikan cerita-cerita puyang-puyang di Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan umumnya. Pada video kali ini kami akan menyajikan sejarah Puyang Kemas atau Syekh Ibrahim Bapa, atau juga sering disebut Syekh Angkase, dan juga sering disebut Puyang Ramatuan, yang berada di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Banyak aksara paku yang terdapat pada nisan, khas kayu atau bebu, dan pada senjata yang terdapat di rumah Muhammad Dewa, M. Kamil, Asnawi, M. Soleh yang berada di Desa Tanjung Raman, yang dapat diterjemahkan secara asli berbunyi sebagai berikut. Khas kecil yang berisikan tulisan tempat sirih pinang dari bokor dan logam, tali pinggang serangkaian, tutup kepala berbenang emas yang belum ditemukan, gelang kaki akar kayu hitam yang belum ditemukan, kain hitam keputihan belum ditemukan, kain kecil sedepe kuning muda ujung pangkal berbunga benang emas, ini juga belum ditemukan. Tikar pelampitan tempat duduk menerima tamu agung dan tempat menerima menyambut ilmu, ini juga belum ditemukan. Pisau belipat dua yang bernama Selikepura, ini juga belum ditemukan. Aksara paku pada nisan berbunyi sebagai berikut. Nama perempuan Romla berasal dari Tuban. Anak dua uhang, seuhang anak perempuan meninggal pada waktu masih bayi, dan seorang laki-laki bernama Panji Paku Aji. Kemudian aksara paku yang terdapat pada dua buah kayu pada lembar kedua berbunyi sebagai berikut. Syekh Ratu Angkase mempunyai alat sebagai berikut. Keris bernama Palawa Rumbai, tombak bernama Darussalam, seruling dari tanduk tiga bersusun berlukis aksara paku. Pedang polos bernama Tapak Ampul, baju jubah serangkaian kalung rantai si tingkat mayang. Kemudian keterangan pada buku kecil sebagai berikut. Keris pusaka berasal dari tidak terbaca, dapat dipakai pada waktu terjadi peperangan. Jika dikeluarkan dari sarung pada waktu yang penting, dapat menurunkan hujan. Apabila tidak terbaca, dipergunakan juga untuk menyelamatkan kampung dari bencana. Dapat melindungi 40 orang dari malapetaka. Deklamasi dengan air hujan dan bunga melati serangkaian. Pernah dibawa perang Ratu Angkase melawan Raja Palembang dalam penyebaran agama Islam.
Selanjutnya aksara paku yang terdapat pada bilah berangkai emas berbunyi sebagai berikut. Di Talang Bandung, di muara ketepian ulak berayun, tidak terbaca. Di dusun Lampitan terusan ke muara, tidak terbaca. Didapati pusara jaga sakti, tercaca kaya lagi perkasa mengembara tiba di dusun muda muara Haman. Menetap bermakam berilmu sakti, tidak terbaca. Berupa tidak terbaca banyak pula murid menyambut ilmu sakti. Anaknya Suhang turun-temurun bermakam di Tanjung Haman. Itu dicerita Puyang Sakti Ratu Angkasa yang juga disebut Ibrahim Papa. Dapat disebut pula Syekh Angkasa, anak Raja Mahasakti, tidak terbaca. Menyambut ilmu di negara Pasai. Diberi berkah, tidak terbaca. Syekh Malikus Jahir, guru utama, tidak terbaca. Banyak pusaka berserak di kahurip sakti-sakti, tidak terbaca. Ada pula kehis pusaka panjang sekilan, buruk rupa, tinggi derajat, mulia harakat, tidak terbaca. Harta di kahurip udah diwaris, tidak terbaca. Itu juga anak hompu Puyang Angkasa ada disebut Guci 4 Behana pusaka Puyang Angkasa, tidak terbaca. Siapa saja pemilik tuhunan Puyang, tidak terbaca. Hambut sebakul, ada pula guna dihendam air untuk bertani. Dalam cerita Ratu Angkasa gagah perkasa lagi berkuasa, penegak agama Raja Malikus Jahir, raja berkuasa di bumi orang Islam pertama, bertahta keturunan maha mulia dari kerajaan Pasai Jaya. Juga disebut ada keturunan 1 Syekh Sultan Malikus Saleh, lebih kurang tahun 1200 Masehi. Kemudian Syekh Malikus Jahir. Ketiga Sultan Muhammad. Keempat Sultan Mahmud tahun 1287. Dan Sultan Syahir Abidin. Dan Syekh Syukur Said. Syekh Said Ja'far. Raden Rahmat. Dan yang 9 Ahmad Permala, Ja'far Shadiq di Bangka, kemudian Syekh Yusuf Ibrahim di Tulang Bawang, Ratu Agung di Bengkulu, di Sungai Serut, Raja Sakti Shah Alam di Pagaruyung, Ahmad Syari Alam, Syekh Angkasa Ibrahim Papa tahun 1425, Puyang Lebay Mahkota Karangraja, Paku Aji, Kalib Mukalab, Murniat, Ariyah Makmudin disebut Sultan Kencana di Bukit Sulap, dan Syekh Jalalul Komar. Dan yang ke-22 Banawah perampok di Basema. 23 tidak terbaca, 24 tidak terbaca. 25 Puyang Sumbai di Mananga Besar, makamnya di Mandar Agung. 26 Pemala Arya Bumi di Rawas,
makamnya di Tanjung Jati. 27 Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam di Talang Gumilang Kahurip. Kemudian 28 Syekh Zakaria Ahmad di Tanah Tinggi, makam di Lemah Jawi. 9 Pekik Nyaring Sakti Arya di Heban Batu bermakam di Muara Lematang. 30 Syekh Jalaluddin istrinya Lupiah di Muara Hening atau Muara Enim. Lumadian Shah di Tanjung Sakti, makamnya di Tanjung Batu. Syekh Ahmad Muhammad di Lubai. Carik Cilik perampok ulung di Gunung Merakse. Syekh Lebar Daun di Kepatihan. Karib Muarib di Lemah Abang atau Tanah Abang Pali sekarang ini. Mariati di Martapura. Makodum di Talang Gumilang. Jaka Talib Hulu Balang di Muara Haman. Lumang Batu di Dusun Jati. Dan 40 tidak terbaca Ria Carang Sakti Jaka Adipati. Disebut dalam cerita ada peperangan Syekh Angkasa Raja Prakasa lagi kuasa melawan Raja Polimbang atau Palembang. Ketika Talang Gumilang Kahurip dipimpin oleh Syekh Muhammad Said Ratu Shah Alam menjadi raja dalam pengembangan agama Islam. Di dataran kaki Bukit Seguntang, Hurang Palembang, huru-hara masuk ke pedusunan di sebelah arah ke laut menuju ke Sungai Tengkorak. Harta kekayaan dipindah ke Bukit Cina di ketinggian Bukit Seguntang. Ada putri raja Cina lagi bertahta dan tidak terbaca. Raja Angkasa pulang balik ke Tanjung Raman membagi tanah pada sahabat guna dibuat tempat, tidak terbaca. Banyak juga murid-murid Syekh Angkasa tidak kembali karena mati, tak ada tentu, tidak terbaca. Semua kejadian ada kemenangan Syekh Angkasa. Ada kisah dalam cerita Dayang Rindu, ada bersaudara dengan Raja Sakti Ari, anak dari Raja Baladewa, raja yang berkuasa di Sungai Serut, yang gagah perkasa, keturunan Dewa Suci Gunung Bungkuk. Baladewa Satria diutus menuju selatan sebagai Panglima Agung mencari tanah yang sama dengan tempat dewa-dewa di Gunung Bungkuk untuk tempat menyebar. Ilmu sakti juga disebut ketalib, murid utama Perkasi Syekh Angkasa. Dicukupi ilmu sakti dan agama, sangat dipatuhi Jaka Talib segala titah asal turunan oleh Bandung. Dibuang raja tiada diakui anak, tidak terbaca. Nah, ini mungkin maksudnya Jaka Talib ini
ini adalah yang dinamai Baladewa Satria, yang pada awalnya datang dari kerajaan Sungai Serut di kaki Gunung Bungku. Ini menyebarkan agama atau ilmu sakti ke arah selatan. Kemudian bertemu dengan Syekh Angkasa atau Syekh Ibrahim Papa. Mungkin pernah adu kesaktian sehingga Baladewa Satria kalah dan masuk agama Islam menjadi murid dari Syekh Angkasa atau Syekh Ibrahim Papa atau Puyang Kemas ini. Dan setelah tahu bahwa dia memasuk agama Islam, maka dia tidak lagi diakui anak atau dibuang oleh raja pada saat itu. Ini nampaknya cerita ini sebelum kerajaan Sungai Serut memeluk agama Islam. Kemudian di kisah yang lain pada Aksara Paku ceritakan akhir cerita ada di kata tidak terbaca, Syekh Angkasa Ibrahim Papa adalah anak Raja Ahmad Pemala dan tidak terbaca, keturunan orang Aceh. Ia ada beranak 4 orang, 1 Ibrahim Papa, 2 Jalil, 3 Handung Paria, dan 4 Turkiya Dara. Ini maksudnya adik-beradik dari Syekh Angkasa Ibrahim atau anak dari Ahmad Pemala. Juga Ahmad Pemala ada beranak 30 orang, didapat dari banyak selir. Ibrahim Papa adalah Hompu Sultan Malikus Saleh, raja pertama Tanah Aceh, bermakam di Kuta Karang pada tahun lebih kurang 1247 yang tidak terbaca. Ada disebut Raden Rahmat yang berasal dari Jumpa, negara Aceh, ada singgah di Pulimbang atau Palembang. Nah, menurut silsilah Raden Rahmat ini adalah paman dari Syekh Angkasa Ibrahim Papa. Dia adalah kakak dari Raja Ahmad Pemala. Setelah singgah di Palembang, terus ke Tanah Jawa. Kemudian ia bertemu dengan beberapa wali songo di Jawa dan menunjuk Raden Pata jadi kapila atau khalifah di negeri Demak atau sultan di negeri Demak atau di Kesultanan Demak dengan bergelar Sultan Shah Rasi Alam Akbar Al-Fatah. Makamnya ada di Tanah Jawa. Catatan pembahasan 1. Masa kehidupan Syekh Angkasa Ibrahim Papa dan Syekh Jalaluddin.
yang bermukim di Muara Enim atau Muara Hening bisa ditelusuri dari masa cucu dari murid Syekh Jalaluddin yang bernama Somad Sakti Dalam bin Muhammad Isya Ratu Anom bin Kamaluddin Sakti Alam yang hidup semasa dengan Raden Chili, anak Raja Gunung Bengkulu. Raden Chili merupakan saudara dari Putri Gading Cempaka. Berdasarkan buku Sejarah Bengkulu karya Profesor Dr. Haji Abdullah Sidik. Keduanya adalah anak dari Ratu Agung, Raja Kerajaan Sungai Serut, memerintah pada tahun 1550 sampai 1570 Masehi. Sumber diambil dari Sejarah Bengkulu. Jika di dalam Tambo Marga Menaka ditulis masa Somad Sakti Dalam mulai memerintah tahun 1472. Tahun tersebut merupakan tahun Saka yang kebersamaan dengan tahun 1550 Masehi. Yang kedua, di dalam sejarah Dusun Tanjung Raman diceritakan 3 serangkai Ahmad Muhammad, kemudian Ja'far Shadiq dan Yusuf Ibrahim saat di Palembang bertemu dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Diperkirakan pertemuan ini terjadi pada tahun sekitar tahun 1421 Masehi. Sebelum Raden Rahmat pergi ke Tanah Jawa. Sumber diambil dari kisah Sunan Ampel. Pada masa ini Aryadila lahir tahun 1415 Masehi, belum menjadi Adipati Palembang. Karena usianya juga masih sangat belia, baru berumur sekitar 6 tahun. Informasi ini menunjukkan masa kehidupan Syekh Angkasa Ibrahim Papa dan Syekh Jalaluddin pada sekitar akhir abad ke-14 sampai dengan awal abad ke-15 atau kisaran tahun 1350 Masehi sampai 1450 Masehi. Yang ketiga, berdasarkan hikayat Raja Pasai, nasab dari Syekh Angkasa Ibrahim Papa adalah Syekh Angkasa Ibrahim Papa atau Tun Brahim Papa, Tun Brahim Bapa bin Raja Ahmad Permala atau Sultan Ahmad Malik As-Sahir bin Sultan Malikul Mahmud bin Sultan Muhammad Malikul Sahir bin Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Demikianlah penelusuran sejarah Puyang Kemas atau Puyang Ibrahim Papa atau juga sering disebut Puyang Ratu Angkasa, dan di daerah Tanjung Raman biasa disebut Puyang Ramatuan. Oke, jangan lupa subscribe untuk berlangganan dan aktifkan lonceng untuk pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Dan sukai serta berikan komentar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.